Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan November. Tapi ingat ya, resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venusnya Aries ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kau bisa cek di beranda ya, tulis video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, ambil yang resonate aja ya buat Aries. Di sini pesan semesta di bulan November. Di sini ada Ace of Swords. Wow. Aku lihat di sini ada kejelasan dalam kamu berpikir ya, atau kejernihan dalam pikiran kamu yang sebelumnya mungkin kamu kayak ruwet gitu ya, kamu kayak buntu, kamu ngerasa stuck gitu. Nah akhirnya kamu tuh dapat membereskan itu semua ya, dan tahu kamu maunya apa, kamu ingin membuat keputusan apa, kayak gitu, itu tahu di sini. Dan aku juga ngerasa ada ide-ide baru yang bakal muncul yang bisa kamu gunakan di sini ya untuk melakukan sesuatu, entah di pekerjaan apapun itu. Yang jelas di sini ada ide-ide baru, ide-ide segar yang muncul gitu ya. Dan ada yang kamu butuh speak up di sini ya, butuh kejujuran atau keterbukaan dalam berkomunikasi dengan seseorang yang mungkin kamu memang punya problem dengan orang tersebut, entah kesalahpahaman atau apa gitu ya sebelumnya. Nah kamu harus berani ya untuk jujur dan terbuka tentang apa yang kamu pikirkan, tentang sebenarnya ya. Kalau ada kesalahpahaman gitu kan butuh dijelaskan ya gitu, agar kamu itu masalahnya cepet beres, cepet clear gitu ya, nggak berlama-lama salah pahamnya gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ini juga menandakan awal baru ya, yang dimana mungkin kesempatan peluang di pekerjaan, yang tidak ada pekerjaan mungkin dapat pekerjaan baru gitu ya, atau bahkan di sini memulai buat bisnis usaha sendiri gitu ya, atau kerjaan sendiri bisa juga ya. Kemudian di sini ada the star tuh kan, ada the star juga ya, yang dimana memang ada harapan di sini, ada kejernihan pikiran ya, kejelasan gitu juga ya. Dan the sun, the star ini juga harapannya, ada harapan kamu yang terwujud atau termanifest di sini menjadi kenyataan. Aku nggak tahu harapan kamu apa, yang jelas di sini harapan kamu terwujud menjadi kenyataan ya. Kemudian juga ada yang mungkin sebelumnya kamu lagi dalam proses healing, atau mungkin kamu lagi sakit ya. Proses healing nih maksudnya ya bukan hanya segi kamu lagi sakit ya, sakit secara fisik, tapi mungkin ada yang berkaitan dengan emosional atau mental kamu. Nah ini aku rasakan ada kesembuhan buat kamu ya. Akhirnya kamu tuh bisa lebih tenang ya, lebih lega gitu ya. Jadi kayak fase sulit-sulitnya tuh udah kamu lewati ya, kamu kayak udah bisa melihat cahaya gitu loh ya di sini, seperti itu. Dan kamu mulai untuk punya harapan baru di sini. Kamu ingin apa, kamu ingin mewujudkan apa, seperti itu. Ini juga bisa di keuangan ya, keuangan kamu membaik gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Seven of Wands. Pertahankan sesuatu yang sekiranya memang kamu harus mempertahankan hal itu gitu loh ya. Jadi kamu itu jangan takut untuk mempertahankan diri kamu ya. Misalkan kamu tuh nggak salah disalahin ya, kamu harus berani untuk membela diri gitu ya. Ataupun ini juga tentang prinsip bisa ya, yang jangan membelakangi prinsip kamu gitu ya. Memang ada situasi yang kayaknya tuh kamu butuh, bener-bener butuh untuk memegang prinsip itu gitu ya. Walaupun orang-orang menyalahkan kamu, tapi kamu harus berani untuk mempertahankan gitu.
Ya, dan juga di sini aku ngerasa kamu masih harus berjuang ya di situasi yang mungkin kurang menyenangkan di sini. Banyak tekanan mungkin dari lingkungan kamu atau dari orang-orang sekitar kamu. Mungkin kamu berada di lingkungan orang-orang toksik juga, nggak semua, beberapa orang. Nah, ini mengharuskan kamu memang bertahan di situ. Mungkin kamu nggak punya pilihan lain selain bertahan di situ, ya it's okay. Kamu harus berani untuk membatasi diri ya, atau menjaga jarak dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kamu atau istilahnya nggak selevel dengan kamu gitu. Dan kalau bisa hindari tentang interaksi yang terlalu intens dengan mereka ya, atau sering gitu. Karena saat berada dalam kondisi seperti ini tuh biasanya kamu kan ngerasa tertekan ya gitu ya. Kayak mental kamu itu juga butuh kamu jaga gitu loh. Kalau misalkan bertemu dengan mereka tapi justru bikin kamu emosi, bikin kamu marah, kesel, ya untuk apa gitu loh. Ya alangkah baiknya buat batasan diri di sini gitu ya. Hindari gitu ya, bicara seperlunya atau ketika penting aja kamu bertemu dengan orang itu atau bicara dengan orang itu gitu ya. Karena Seven of Wands ini biasanya kayak ada situasi yang kamu tuh tertekan gitu loh, oleh lingkungan, oleh keadaan gitu. Tapi di situ tuh kamu tuh harus bertahan sendiri gitu, kayak seolah-olah tuh nggak ada yang mengerti kamu, nggak ada yang memahami kamu ya. Lingkungan kamu tuh beda dengan diri kamu gitu loh. Kamu seolah-olah sendiri gitu, jadi kayak nggak support lah lingkungan kamu. Apalagi di sini kalau memang kamu dalam proses healing gitu ya, ada tekanan mental, kemudian kamu berada di lingkungan orang yang seperti itu. Nah ini kan kayak bener-bener sangat tertekan banget gitu loh ya, seperti itu. Karena di Seven of Wands ini juga kayak defensif gitu ya, bertahan gitu loh ya. Kamu lagi dalam mode bertahan seperti itu, bertahan hidup, bertahan mempertahankan diri, nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini Aries. Tapi bisa juga di lingkungan pekerjaannya, apapun itu di sini. Ya, yang jelas daya juang kamu, daya tahan kamu memang lagi dibutuhkan ya. Kamu butuh sabar. In the near future, dalam waktu dekat di sini, apa yang kamu pertanyakan akan segera terjadi dalam waktu dekat ya. Dan juga in the near future ini berbicara tentang masa depan, apalagi di sini ada Ace of Swords. Ya, kamu harus tahu ya, fokus kamu ke depan itu apa. Kamu menginginkan masa depan yang seperti apa. Nah, di situ tuh kayak kamu harus buat semacam rencana atau planning gitu loh untuk masa depan kamu, dan berani untuk menuju ke sana gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat yes tuh, menerima. Ada yang setelah healing kamu bakal nerima berkahnya ya, atau blessingnya di sini yang aku lihat ya. Yes ini jadi kayak apapun yang semesta berikan ke kamu itu ya gitu loh ya, jawabannya tuh ya gitu. Oke, dan seperti yang bilang tadi, jangan berhenti, jangan menyerah ya. Ada Ace of Swords juga di sini yang menandakan bahwa apapun halangan, rintangan di depan kamu, di hadapan kamu, kamu harus berhasil melaluinya gitu. Karena Ace ini menandakan awal ya, yang dimana memang ini adalah awal baru, kehidupan baru buat kamu. Kamu harus tahu tujuan kamu ke depan apa, planning atau rencana untuk hidup kamu apa, dan kamu harus berani untuk melangkah ke sana gitu ya, atau menuju ke sana. Jadi halangan-halangan apapun yang ada di hadapan kamu, kamu harus siap untuk menghadapinya gitu. Perjuangkan apa yang ingin kamu capai itu gitu. Oke. Dan di sini juga ada yes, menerima sesuatu. Setelah kamu melewati fase-fase sulit di belakangnya, apalagi di sini ada the start. Nah, kamu akan menerima blessing di sini. Ya, berkah gitu.
dari perjuangan kamu, dan inilah yang akan terwujud di masa depan gitu. Bisa ini memang masa depan yang kamu inginkan gitu ya, kamu harapkan, tapi kamu harus melalui proses yang menyakitkan itu dulu gitu loh, sebelum kamu menuju ke sana gitu, atau mendapatkan itu gitu. Kemudian kita lihat untuk asmaranya ya, baik yang single maupun berpasangan di sini. Aries, asmara, single dan berpasangan. Oke, di sini ada healing family issue ya, di sini ada healing. Kemudian ada engagement ya. Untuk yang single di sini ya, kamu mungkin akan naik level gitu ya. Jadi kayak level kamu tuh bakal ningkat ya, level kesadaran kamu tuh bakal ningkat. Karena di sini juga kamu udah menghealing ya sesuatu yang ada dalam diri kamu yang perlu kamu healing, kayak isu-isu dalam diri kamu, atau bahkan di sini mungkin kamu punya inner child ya. Jadi kamu bisa menghealing itu, dan di sini kayak level kamu tuh naik gitu loh, level kesadaran kamu naik. Apa-apa yang di sini yang aku rasa kayak salah gitu ya di diri kamu, akhirnya bisa kamu perbaiki gitu. Dengan adanya the engagement ini, kamu bisa healing, kamu juga bisa memperbaiki diri kamu lebih baik, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi orang yang lebih baik, level kamu meningkat ya, level kesadaran kamu meningkat gitu. Kamu bisa menyembuhkan luka-luka ya yang berkaitan dengan inner child kamu, dan juga dari keluarga ya. Apapun itu di sini mungkin kayak ada semacam trauma atau rasa sakit hati atau luka gitu ya yang berkaitan dengan keluarga di sini ya. Mungkin dari orang tua bisa, atau kalau sebelumnya kamu pernah menikah, mungkin dari pernikahan kamu sebelumnya, tapi juga ada yang kaitannya dengan orang tua juga di sini gitu ya. Dan di sini kamu bisa beresin semuanya. Nah, ketika ini sudah beres, udah selesai, nah kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat di sini untuk kamu gitu. Orang yang levelnya tuh kayak sama gitu ya, engagement. Jadi kayak orang ini orang yang ingin menua bersama kamu kayak gitu loh. Jadi kayak punya tujuan yang sama dengan kamu, punya komitmen dengan kamu, bener-bener berkomitmen gitu loh dengan kamu ya, atau hubungan ini gitu loh ya. Jadi hubungannya tuh hubungan yang berkomitmen, bukan seperti yang sebelum-sebelumnya ya, karena kamunya sendiri juga udah healing gitu ya, kamunya sendiri juga udah beresin isu-isu yang ada dalam diri kamu gitu. Makanya yang datang pun orang yang mau berkomitmen atau orang yang tepat gitu loh. Istilahnya tuh kayak gitu. Ya, jadi di sini ada masa depan yang menjanjikan untuk kamu. Oke, jadi kamu kalau masih melalui itu nggak usah khawatir gitu ya. Healing dulu diri kamu, beresin dulu isu yang ada dalam diri kamu. Oke. Kemudian yang berpasangan di sini, kalau yang berpasangan di sini aku ngerasa ya, kalau kamu sempat berpisah dengan pasangan kamu, justru di sini akan ada perbaikan dalam hubungan kamu. Kamu mungkin enggak hanya kamu yang dari prosesnya ya, dari proses saat kalian berpisah itu kan ada proses yang kamu healing ya, gitu. Itu enggak hanya menghealing rasa sakit yang ada yang berkaitan dengan pasangan, tapi juga luka-luka masa lalu yang berkaitan masa kecil atau dengan keluarga, nah istilahnya kayak gitu ya. Dan di sini ketika semua itu sudah beres, makanya hubungan kamu juga naik level di sini gitu ya, naik level, kesadaran naik, pasangan juga sama. Nah akhirnya kalian ini hubungannya juga jadi lebih baik gitu ya. Kalian bisa healing ya, menghealing rasa-rasa sakit atau luka-luka dari masa lalu, menjadikan diri kamu lebih baik lagi ya, bersama pasangan juga gitu ya. Healing family issue. Jadi kalau misalkan kamu udah menikah, ini juga akan kalian tuh kayak hubungannya tuh baik lagi gitu loh dengan pasangan, bahkan justru level komitmennya tuh naik gitu, nggak hanya diperbaiki tapi lebih berkomitmen lagi. Kemudian juga kesadaran kalian sama-sama meningkat ya. Kemudian juga hubungan kalian ini benar-benar jauh lebih baik ya dari sebelumnya gitu, karena orangnya juga udah jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi hubungannya juga lebih baik dari sebelumnya gitu, lebih sehat lah, seperti itu
ya. Namun kalau kalian tidak ada istilahnya tidak ada sempat ada perpisahan ya, justru di sini aku lihat ya, dengan adanya healing family issue dan adjustment, mungkin akan ada hubungan yang naik level, yang dimana kalau kalian belum menikah mungkin akan ada pernikahan di sini antara kamu dengan pasangan kamu, dan mungkin pasangan kamu ini akan ngebantu kamu ya untuk healing gitu ya, healing dari entah mungkin kamu punya trauma dari keluarga kamu, atau dari masa kecil kamu, atau pasangan kamu sebelumnya ya. Contoh nih, kamu mungkin pernah terluka, pernah kecewa, tersakiti oleh pasangan sebelumnya. Nah kayak gitu loh. Nah dengan pasangan kamu ini, nah itu kayak dia tuh bisa menyembuhkan gitu loh. Kamu bisa sembuh gitu loh. Ya seperti itu. Jadi orang ini tuh ngebantu kamu untuk healing gitu. Oke. Hubungan kamu naik level gitu. Ya, kamu mungkin tunangan di sini, kamu mungkin menikah di sini kayak gitu. Atau mungkin kamu jadian ya, kalau lagi PDKT bisa juga seperti itu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Ambil yang resonate aja. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.